Bab 367 Sukses. Di dalam gua, mengirim Yu Tianhao pergi dengan mata mereka Mo Tianyi dan hati perusahaan terasa jauh lebih baik. Pria berwajah kuning itu tertawa, mengarahkan arus jauh adalah trik yang bagus. Aku ingin tahu apa reaksi Yu Tianhao ketika dia menemukan bahwa yang terakhir itu tidak seperti yang dia bayangkan. Petik 2. Zhao Feng, apakah Anda yakin Xin Wuheng dapat menarik perhatian Yu Tianhao? Wajah Mo Tianyi penasaran. Keduanya gelisah. Mo Tianyi tahu kekuatan Xin Wuheng. Keduanya berdebat sebelumnya dan Mo Tianyi telah menang. Dia harus mengakui bahwa Xin Wuheng terampil tetapi untuk melawan keajaiban luar biasa. Dia setidaknya 1 atau 2 tingkat jauhnya. Xin Wuheng tidak dapat diukur dan aku ingin melihat kekuatannya tapi kali ini, lawannya adalah jenius nomor di benua. Mari kita lihat apakah dia bisa membawa kejutan. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan ragu. Dia tidak yakin apakah Xin Wuheng bisa memblokir Yu Tianhao. Setelah semua Yu Tianhao adalah orang yang dipilih yang telah menghancurkan jenius dari puluhan generasi dan bahkan telah melampaui patriark agama Scarlet Moon dan pedang Sein Ye Wuxi ketika mereka seusianya. Yu Tianhao bisa digambarkan sebagai keajaiban paling berbakat yang pernah ada. Namun, Zhao Feng juga melakukan ini berdasarkan insting. Ada banyak teka-teki dalam hidupnya. Sebagai contoh, sejarah mata spiritual dewa ini dan pemilik masa lalunya. Seperti apa jadinya itu? Misalnya, apa gunanya kutukan dari 100 Graves Forbidden Ground? Bagaimana arena kuno terhubung dengan warisan? Ini semua adalah teka-teki dan di hati Zhao Feng Xin Wuheng juga satu. Kembali di Sun Feather City di Genius Summit, Xin Wuheng memiliki niat. Pada saat itu semua orang berada di realem konsolidasi dan menggambar dengan Zhao Feng setelah menekan kultivasinya dengan 1 peringkat. Dia kemudian pergi, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah kepergian Yu Tianhao, Zhao Feng memahami waktu yang tersedia untuk mencoba dan mencapai True Mystic Rank. Pada kenyataannya, tidak ada hambatan baginya, hanya sedikit waktu yang dibutuhkan. Dalam desiran dantiannya dari petir ki dari roh sejati membersihkan tubuhnya dan menyatu dengannya. Selain ki petir dari roh sejati, ada juga ki jahat dari roh sejati yang berasal dari Mystic Flower Treasure Bible. Untuk membuat Lightning Inheritance, kekuatan dominan Zhao Feng menyerap energi di dalam Lightning Mystic Stone dan memahami asal-usul Lightning. Tidak hanya kekuatan sejati Zhao Feng meningkat dengan cepat, wawasannya juga meningkat dengan pesat. Wu gelombang-gelombang. Api petir roh sejati dalam dantian Zhao Feng menyempurnakan ki roh sejati dalam tubuhnya dan dengan perluasan sumber roh sejati kekuatan roh jiwa petir sejati juga meningkat. Sebagian dari api petir Zhao Feng kekuatan mata dewa datang dari api roh petir sejati ini. Oleh karena itu, pada saat terakhir ia berusaha untuk memurnikan dan memurnikan api petir roh sejati ini. Waktu berlalu perlahan dan pada titik terakhir dari hari terakhir aura roh sejati Zhao Feng mulai mengembun dan menjadi lebih dalam. Kedua pelindung memiliki ekspresi yang kompleks. Pertumbuhan Zhao Feng dalam beberapa hari setidaknya beberapa tahun hingga 1 dekade kerja keras dari seorang jenius. Mo Tianyi yakin bahwa Zhao Feng telah bertemu keberuntungan. Setidaknya sumber roh sejati di dalam tubuhnya tidak bisa dijelaskan. Di sisi lain, Zhao Yufei ditutup dan setelah meminum cairan Sein Mystic Flower, tubuhnya mengeluarkan aura energi mental yang kompak. The Mystic Flower Sein Liquid dapat sangat meningkatkan indera energi mental seseorang dan berguna untuk memahami akar hukum. Perlahan tapi pasti tanda-tanda akar hukum muncul di tubuh Zhao Yufei. Suster Yufei sudah membentuk awal dari akar hukum. Mo Tianyi sedikit terkejut. Seiring berjalannya waktu tanda-tanda hukum Zhao Yufei semakin kuat. Zhao Feng merasakan aura yang tidak biasa. Tingkat aktivitas Heaven Earth Yuan Qi di dekatnya adalah puluhan kali lebih banyak daripada biasanya. Surga bumi Yuan Qi ini sangat dekat dengan Zhao Yufei dan mendekatinya. Zhao Feng membuka mata spiritual dewanya untuk melihatnya lebih dekat. Di udara yang tak terhitung percikan surga bumi Yuan Qi mengalir dari segala arah dan mendekati Zhao Yufei. Zhao Yufei seperti magnet yang menarik surga bumi Yuan Qi. Garis keturunan Yufei memiliki kompatibilitas yang mengejutkan dengan surga bumi Yuan Qi. Setelah membentuk akar hukum, tingkat kompatibilitas tampaknya telah diperbesar 10 kali. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tercengang oleh apa yang dia analisis. Selanjutnya, ia menemukan bahwa darah dan daging Zhao Yufei bisa menyerap dan bergabung dengan surga bumi Yuan Qi. Kulitnya putih bersih dan sehalus batu giok.
Luar biasa, Zhao Feng juga menerima beberapa manfaat dari ini. Akar hukumnya menangkap petir surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Seolah-olah Zhao Feng sedang duduk di sebelah magnet surga bumi Yuan Qi dan manfaat darinya tidak bisa dipercaya. Sepertinya kecepatan menerobosku bisa 2 kali lipat. Zhao Feng sangat gembira. Zhao Yufei seperti bintang keberuntungannya. Dia pertama kali membawanya batu mistik petir kemudian menarik begitu banyak surga bumi Yuan Qi. Udara di atas sungai tempat mereka bercocok tanam mulai menyala dengan kilat dan warna-warna lain. Untungnya sebagian besar jenius telah menetapkan tempat ini sebagai zona terlarang dan tidak berani mendekat. Banyak yang tahu bahwa ada jenius, berkat naga ke-6, Zhao Feng dan tingkat pertama Mo Tianyi di sana. Tanpa keajaiban luar biasa, tak seorang pun berani pergi ke sana. Sebagian besar keajaiban luar biasa lainnya mengetahui hal ini juga. Yu Tianhao dan Tantai Lanyu telah lewat tetapi tidak ada pertempuran yang terjadi. Di sebuah gunung di selatan, mata Dewi Bingwei menatap dingin ke arah tempat Zhao Feng dengan kebencian dan keengganan. Zhao Feng, jadi kamu bersembunyi sepanjang waktu berkultivasi. Sepertinya kultivasi sejati Anda belum mencapai True Mystic Rank dan masih setengah tingkat dari tingkat keajaiban luar biasa. Petik 2. Wajah Dewi Bingwei menjadi dingin. Sua, sosoknya melintas dan menghilang dari gunung. Dia tidak menuju ke tempat Zhao Feng berada dan sebaliknya pergi ke arah yang berlawanan. Kekuatan keturunan Zhao Feng ini melawan tambang dan memiliki pertahanan yang kuat. Hanya aku sendiri yang tidak bisa merawatnya. Petik 2. Dewi Bingwei tidak dibutakan oleh kebencian. Bahkan jika dia pergi, menghadapi Zhao Feng, Mo Tianyi dan teman-temannya, dia tidak akan menang. Oleh karena itu, Dewi Bingwei segera punya rencana. Temukan pembantu. Hanya dengan menemukan keajaiban luar biasa yang tidak diimbangi oleh Zhao Feng peluang menang. Selain dia, keajaiban luar biasa lainnya adalah Yu Tianhao, Taiyun Suangzi, Tantai Lanyu dan Si Chengtian. Dewi Bingwei segera mengecualikan Yu Tianhao. Yu Tianhao kesepian dan tidak akan membiarkan dirinya bekerja sama melawan seseorang terutama jika seseorang itu bahkan bukan keajaiban luar biasa. Di seluruh Secret True Dragon Gathering Yu Tianhao tidak perlu bekerja sama dengan siapapun untuk mengalahkan mereka. Selanjutnya, Taiyun Suangzi. Taiyun Suangzi kuat tapi kejam dan licik. Sikapnya sering berubah. Ini akan sulit untuk bekerja dengannya tetapi patut dicoba. Petik 2. Mata Dewi Bingwei bersinar. Berikutnya adalah Tantai Lanyu dan Si Chengtian. Dewi Bingwei menyingkirkan Tantai Lanyu. Sebelum Tantai Lanyu bekerja sama dengan Si Chengtian untuk melawan Yu Tianhao tetapi mereka tidak hanya menang, mereka juga memiliki beberapa kerugian. Dewi Bingwei yang bersembunyi secara rahasia juga menyergap Tantai Lanyu dan kerugian yang terakhir cukup besar. Pada saat yang sama, dia sekarang membenci Dewi Bingwei. Karena itu, hanya dua pilihan adalah Taiyun Suangzi dan Si Chengtian. Taiyun Suangzi terdiri dari dua saudara lelaki yang berarti kekuatan mereka berlipat ganda ketika bekerja bersama. Si Chengtian memiliki garis keturunan batu jantung dan memiliki pertahanan yang ekstrim. Dia pernah mengambil serangan langsung Yu Tianhao dan memiliki bakat dalam gravitasi. Petik 2. Dewi Bingwei mencari dua keajaiban luar biasa ini. Aura keajaiban luar biasa di tempat ini sangat jelas. Segera, Dewi Bingwei menemukan pembantai Taiyun Suangzi. Dari 5 keajaiban luar biasa, berkat naga Taiyun Suangzi hanya di bawah Yu Tianhao. Hehe, keindahan es, untuk apa kau di sini? Petik 2. Kedua kepala dan 4 mata Taiyun Suangzi masing-masing mengendalikan pedang dan bilah seperti monster pembantaian. Salah satu mulut bahkan memiliki darah yang tersisa di sana yang segera dijilat. Dua pasang mata Taiyun Suangzi mengamati tubuh Dewi Bingwei, terutama payudara dan kaki dengan nafsu dan keserakahan. Alis Dewi Bingwei berkerut dengan jijik yang jelas. Jika itu orang lain, dia akan mengubahnya menjadi balok es dengan angin es ekstrim utara. Namun, Taiyun Suangzi adalah keajaiban luar biasa di levelnya yang juga memiliki kekuatan untuk menantang Yu Tianhao. Gua, Weng gelombang, lapisan petir biru mengelilingi Zhao Feng. Petir ini sangat gesit, itu bisa berubah menjadi jaring laba-laba atau bahkan membentuk pedang dan cambuk. Tanda, bunga mistik petir biru, muncul di dahi Zhao Feng, berbeda dari tanda warisan petir sebelumnya. Dia aura tidak kacau lagi tapi lincah dan hantu, lebih alami dengan surga dan bumi. Sumber roh sejati yang biru sekarang memiliki jumlah yang lebih besar dan lebih murni dari sebelumnya.
Retak, The Lightning Mystic Stone dalam telapak tangan Zhao Feng berubah menjadi bubuk. Pria berwajah kuning dan Mo Tianyi keduanya memiliki ekspresi yang kompleks dan mereka menghela nafas panjang. Zhao Feng memberi mereka perasaan baru dari dalam keluar. Tatapannya setajam kilat, dan rambut birunya tampaknya berasal dari mimpi. Tanda bunga mistik petir biru di dahinya membuatnya tampak lebih jahat. Melihatnya, Zhao Feng seperti tuan jalan yang jahat, percaya diri dan dingin. Zhao Feng, kamu menembus kecepatan jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Tidakkah kamu perlu mengkonsolidasikan yayasanmu? Petik 2. Mo Tianyi melihat Zhao Feng berdiri dan tidak bisa membantu tetapi berkata. Bab 368 memerangi keajaiban luar biasa lagi. Tidak ada waktu, bersiaplah untuk berperang. Zhao Feng memandang dengan dingin ke arah barat saat dia bangkit. Mendengar ini Mo Tianyi dan perusahaan kehilangan warna di wajah mereka. Lawan seperti apa yang memaksa Zhao Feng bahkan tidak mengkonsolidasikan kultivasinya. Sebuah bayangan setelah gambar ditinggalkan saat Zhao Feng menghilang. Kecepatan apa? Pria berwajah kuning itu membuka mulutnya dan tidak bisa bereaksi. Gerakan ini sangat luar biasa dan bisa menipu akal sehat energi mental. Mo Tianyi bereaksi dan segera mengikuti di belakang pria berwajah kuning itu sementara pada saat ini Zhao Feng sudah naik di atas udara dan memandang hutan di barat dengan dingin. Beberapa saat kemudian, di atas hutan ada naga emas dengan aura yang menakutkan. Aku bisa merasakan berkah naga ini dari jauh. Kemungkinan besar keajaiban luar biasa. Petik 2. Hati Mo Tianyi turun tetapi berpikir bahwa ia memiliki keajaiban luar biasa lain di sampingnya, sedikit harapan datang darinya. Zhao Feng menunggu di udara dengan ekspresi serius. Weng gelombang. Berkat naga di hutan menjadi lebih kuat. Ada satu naga emas di sana. Tunggu, tidak, ada dua. Tidak bagus, dua keajaiban luar biasa. Mo Tianyi dan pria berwajah kuning itu berseru. Tidak heran Zhao Feng yang tenang akan memiliki ekspresi serius. Menjalankan, Mo Tianyi dan teman-temannya berpikir secara naluriah. Hanya satu keajaiban luar biasa yang cukup menakutkan dan sekarang ada dua. Kalian berdua mundur dan melindungi Yu Fei. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menarik napas panjang. Dalam situasi normal ia akan berlari tanpa berpikir jika dua keajaiban luar biasa datang tetapi Zhao Yufei telah mencapai titik kritis menembus ke True Mystic Rank sekarang sehingga Zhao Feng memutuskan untuk mencoba menahan mereka. Jika dia benar-benar tidak bisa menahan mereka maka Zhao Yufei harus menyerah kesempatan untuk mencapai True Mystic Rank. Dia setidaknya telah membentuk akar hukum sehingga menerobos hanya masalah waktu. Selanjutnya, Zhao Feng ingin menguji kekuatannya. Kamu berhati-hatilah. Jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya maka kami harus membiarkan Sister Yufei menyerahkan kesempatan ini. Petik 2. Mo Tianyi memandang jauh ke arah Zhao Feng sebelum mundur dengan pria berwajah kuning itu. Jika itu dia di tempat Zhao Feng, dia akan lari jika menghadapi dua keajaiban luar biasa. Zhao Feng melayang di udara di atas sungai dengan ekspresi serius dan matanya menjadi lebih dingin. Qiyu. Sosoknya melintas dan menjadi busur petir yang mendekati posisi dua keajaiban luar biasa. Alasan Zhao Feng melakukan ini adalah karena dia tidak ingin gelombang pertempuran untuk memukul di mana Zhao Yufei berada di pengasingan. Di hutan di cabang, bocah itu tampaknya telah menemukan kita. Seorang raksasa perunggu berkata dengan nada rendah. Ketika dia berbicara, tanah tampak bergetar dan cabang-cabang di sekitarnya retak, seolah-olah akan patah setiap saat. Si Chengtian, selama kamu bekerja denganku, bahkan jika Yu Tianhao datang dia akan kalah. Dewi Bingwei mengungkapkan senyum dingin. Menurut rencana semula Dewi Bingwei pertama-tama pergi untuk menemukan Taiyun Xuangzi tetapi ia terlalu menghina untuk melakukannya dan hampir mulai berkelahi. Karena itu dia harus menemukan si Chengtian. Pada awalnya si Chengtian tidak mau dan merasa bahwa dia kehilangan muka dengan bekerja sama dengan keajaiban luar biasa lainnya untuk melawan kuda hitam. Dewi Bingwei membujuknya ke titik di mana bibirnya hampir pecah dan berjanji untuk memberikan semua berkat naga Zhao Feng kepadanya. Si Chengtian akhirnya setuju. Lagi pula, siapapun yang mencuri berkat naga Zhao Feng memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama. Karena itu, adegan saat Dewi Bingwei dan si Chengtian bergabung dan mendekati Zhao Feng muncul. Menurut rencana mereka berdua akan mengeluarkan serangan kilat secepatnya ketika mereka sudah dekat dan membunuh Zhao Feng. Namun, sebelum mereka ditemukan oleh Zhao Feng. Wajah si Chengtian menjadi sedikit merah.
Jika yang lain menemukan bahwa dua keajaiban luar biasa telah bekerja sama dan berusaha menyergap seorang pemula, kemana wajah mereka? Tepat pada saat ini tawa terdengar, bagus, bagus, bagus. Dua keajaiban luar biasa. Kalian berdua datang sekaligus. Petik 2. Tawa itu bergema di puluhan mil. Dasar bocah sombong. Kedua keajaiban luar biasa semua berhenti. Selain Yu Tianhao, tidak ada orang lain yang memiliki catatan mengalahkan dua. Nada bicara Zhao Feng menatap mereka. Masalahnya adalah bahwa suara Zhao Feng sangat keras sehingga banyak jenius dalam puluhan mil mendengar ini dan datang. Bocah ini sangat licik. Dewi Bingwei sepertinya menyadari sesuatu dan memang, wajah si Chengtian memerah ketika dia meraung. Aku, si Chengtian, sendirian sudah cukup untuk merawatmu. Dia tidak memiliki masalah dengan Zhao Feng dan tidak bisa menarik wajahnya untuk bekerja sama untuk melawan kuda hitam, bahkan jika itu adalah kuda hitam nomor 1. Jangan tertipu. Dewi Bingwei panik. Dewi Bingwei, santai, garis keturunan dan keterampilan saya pasti bisa menangkalnya. Anda tidak ikut campur. Yang perlu Anda lakukan adalah menghentikannya agar tidak melarikan diri. Petik 2. Si Chengtian berkata dengan nada rendah dan memperingatkan Dewi Bingwei untuk tidak ikut campur. Bahkan jika dia tahu rencana Zhao Feng, si Chengtian harus setuju di depan semua orang. Ini adalah rencana Zhao Feng untuk menunda waktu untuk Zhao Yufei. Baik. Dewi Bingwei mengangguk tanpa daya. Berpikir tentang itu keterampilan si Chengtian tidak boleh diimbangi oleh Zhao Feng dan mungkin akan menang. Hasil terburuk adalah mereka berdua terluka parah dan Dewi Bingwei dalam skenario ini bisa berurusan dengan mereka berdua. Di udara, si Chengtian seperti raksasa mini dengan tubuh logam. Dia lebih dari setengah kali lebih tinggi daripada orang normal. Kemanapun dia pergi, daerah sekitarnya akan menjadi tekanan. Dong, dong. Setiap langkahnya seperti gunung. Meskipun mereka jauh Zhao Feng fet darahnya, tulang dan kiroh sejati menjadi sedikit dibatasi. Si Chengtian adalah satu-satunya praktisi tubuh dari keajaiban luar biasa dan dalam hal daging saja dia dapat menekan mereka pada tahap akhir dari True Mystic Rank. Dia juga memiliki garis keturunan batu jantung langka dengan pertahanan yang sangat kuat. Petik 2. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Dia telah menyaksikan gaya bertarung setiap keajaiban luar biasa di babak pertama dan kekuatan dan tubuh si Chengtian jelas teratas di antara mereka yang ada di Secret True Dragon Gathering. Aura berat yang tak terlihat datang dari tubuh si Chengtian. Tentu saja, ketika tubuh seseorang dilatih sampai derajat tertentu, mereka bisa melepaskan aura kuat yang bisa menghancurkan lawan. Lawan di bawah True Mystic Rank mungkin bahkan tidak akan bisa bergerak di depan si Chengtian dan bahkan mungkin batuk darah. Saat Zhao Feng dan si Chengtian keduanya mendekat satu sama lain. 10 mil, 9 mil, 7 mil, jarak antara keduanya tertutup. Ketika ada 3 mil tersisa, si Chengtian melangkah dengan keras di tanah dan dengan ledakan meninggalkan lubang besar di tanah. Seperti meriam batu, dia menyerang Zhao Feng. Aura pegunungan datang dari sekitarnya dan bahkan aula yang terbuat dari batu akan hancur. Ledakan tiba-tiba si Chengtian dalam kecepatan telah mencapai langkah mengejutkan mendekati batas True Mystic Rank. Si Chengtian melepaskan serangan ketika dia berada 1 mil jauhnya. Mengaum, raksasa berkulit perunggu itu mengirimkan auman gemetar yang mengirimkan gelombang menakutkan ke segala arah. Boom! Pohon-pohon di bawah jatuh dan Zhao Feng mengedarkan kinya dari roh sejati untuk melindungi vitalnya, tetapi bahkan kemudian dia dipaksa kembali oleh hembusan angin yang kuat dan gendang telinganya sakit. Hampir muntah darah. Satu raungan itu saja mampu membuat sebagian besar jenius menyerah. Sambaran petir, Zhao Feng dengan dingin menyapu tangannya dan Lightning Yuan Qi di langit mulai bergerak. Bam! Sebuah busur petir lebar lengan dengan ungu samar melanda si Chengtian. Segala sesuatu dalam radius selusin meter mulai menyala. Lightning Strike adalah serangan yang dipahami setelah menggabungkan wawasan dari batu Lightning Inheritance dan Lightning Mistone. Sambaran petir ini mendapatkan kekuatan dari langit dan membutuhkan tingkat akar hukum yang tinggi serta pemahaman yang tinggi dalam hukum petir. Kekuatan bocah ini meningkat begitu cepat. Dewi Bingwei terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kerusakan dan kehancuran dari petir saat itu berada di tingkat ajaib luar biasa dan Zhao Feng belum menggunakan kekuatan garis keturunan atau mata spiritual Tuhan saat itu. Tentu saja, Dewi Bingwei tidak khawatir. Pertahanan si Chengtian sama dengan miliknya, sangat kuat dan lebih kuat dari keajaiban lainnya. Ledakan,
Petir berderak tetapi sosok si Chengtian tetap diam. Cangkang keras kuning gelap muncul di kulitnya dan bekas luka bakar kecil tertinggal. Lapisan cangkang kuning kemudian mulai sembuh. Pertahanan yang menakutkan. Si Chengtian ini memiliki tubuh bumi dan bahkan tidak perlu bekerja keras untuk memahami akarnya. Petik 2. Meskipun Zhao Feng sudah menduga ini, dia masih terkejut. Langkah saat itu adalah tester tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Orang jenius seperti Mo Tianyi pada tingkat pertama akan merasa sulit untuk bertahan melawan, dan sekarang itu diambil langsung oleh tubuh. Hahaha, bocah berambut biru, kekuatanmu hanya rata-rata. Sepertinya keberuntungan ada di pihakmu saat menggambar dengan Dewi Bingwei. Petik 2. Si Chengtian melolong dan menyerang Zhao Feng. Ledakan, bam, ledakan. Dimanapun raksasa perunggu yang melewati gunung dan pohon akan hancur. Dalam pandangannya sosok Zhao Feng itu kecil dan sepertinya tidak dapat bergerak atau bahkan menolak karena tekanan. Mata Zhao Feng berkedip kilat dan rambut birunya tertiup angin. Tanda bunga petir biru di dahinya berkedip dan dia tampak seperti Lord of the Weak Path. Sua, dengan flash, blur setelah gambar ditinggalkan. Mata si Chengtian menjadi kabur saat dia kehilangan jejak Zhao Feng. Peng, sebuah kaki yang terbungkus petir tiba-tiba menabrak mulutnya yang kasar. Bab 369 tembak. Menembak, menembak, peng. Dalam kilatan petir, sosok lincah muncul di sebelah kepala si Chengtian dan kaki kilat menabrak mulut si Chengtian. Sosok dan berbicara si Chengtian berhenti. Ekspresinya seolah-olah dia telah makan setumpuk kotoran dan tersedak. Beberapa jenius yang menyaksikannya bingung dan kaget dan Dewi Bingwei juga terpana. Waktu sepertinya membeku pada saat itu. Kaki Zhao Feng tidak hanya mengenai mulut si Chengtian, bahkan meremas ke dalam mulutnya. Mulut si Chengtian langsung hangus dan keajaiban luar biasa ini membayar harga karena meremehkan musuhnya. Namun, Zhao Feng tidak diuntungkan seperti yang dipikirkan orang lain. Tubuh yang kuat. Kaki Zhao Feng sepertinya menabrak gunung dan mati rasa. Si Chengtian akhirnya bereaksi dan meraung, membuat tanah bergetar kemudian mengirim tinju ke arah Zhao Feng, sederhana dan lurus ke depan, namun kuat. Sebelum tinju tiba, embusan angin dengannya sudah bisa membuat darah muntah True Mystic Rank yang normal. Setelah langsung terkena tinju hasilnya tidak terpikirkan. Sua, bayangan melintas, dan Zhao Feng muncul puluhan meter dari si Chengtian. Dalam hal kecepatan dan gerakan, Zhao Feng melampaui si Chengtian. Dari 5 keajaiban luar biasa, tubuh dan pertahanan si Chengtian adalah yang terkuat tetapi kecepatannya hanya rata-rata. Ice Lightning Mystic Flower. Zhao Feng mengangkat telapak tangannya dan menggabungkan garis keturunannya ke dalam Ki-nya roh sejati, mengirimkan aura es dan kilat ke si Chengtian. Bam! Bunga besar es dan kilat mekar kemudian meledak. Setelah mencapai True Mystic Rank, penggabungan es dan petir Zhao Feng menjadi lebih sempurna dan kekuatannya meningkat pesat. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menyerap energi di dalam batu mistik petir dan memahami hukum alam tentang petir. Ini membuat kendali Zhao Feng terhadap petir mencapai tingkat yang baru. Warisan petir Zhao Feng hampir menyentuh lantai 3 tertinggi dan mulai melampaui warisan asli karena menggabungkan pemahaman yang diperoleh dari batu mistik petir dan Alkitab berharga mistik bunga milik. Telapak tangan ini seharusnya bisa mengancam keajaiban luar biasa sekarang. Zhao Feng menyipitkan matanya dan dalam sekejap muncul di atas si Chengtian. Setelah debu mereda, cangkang, si Chengtian masih belum terluka. Zhao Feng menarik napas dingin. Dia menemukan bahwa kulit si Chengtian hampir berubah menjadi batu dan hampir tidak terbuat dari daging dan darah lagi. Kulit batu memiliki ketahanan yang kuat terhadap es dan kilat. Percuma saja, pertahanan si Chengtian tak tertandingi di bawah True Lord Rank. Hanya erosi garis keturunan atau keterampilan elemen kayu yang bisa mengancamnya. Dewi Bingwei tidak terkejut dengan adegan ini. Dari 5 keajaiban, hanya pertahanan God Jade Ice Jade Charming Body Goddess Bingwei yang dapat dibandingkan dengan si Chengtian tetapi dalam hal kekuatan, dia jauh. Serangan Zhao Feng terutama berbasis kilat atau berbasis es dan Mystic Flower Treasure Bible bias terhadap elemen angin. Namun, baik petir dan es diimbangi oleh elemen bumi si Chengtian. Zhao Feng jelas tidak menghususkan diri dalam elemen kayu atau mengikis keterampilan racun. Bocah berambut biru, kamu akan membayar ketidaktahuanmu. Si Chengtian meraung dan mengangkat tangannya ke udara saat lapisan cahaya kuning kecoklatan muncul kemudian memudar. Tidak baik, mata spiritual Dewa Zhao Feng merasakan sesuatu dan pada saat berikutnya,
tubuhnya mulai jatuh. Seluruh area dipengaruhi oleh gaya tarik yang menyeret Zhao Feng ke bawah. Dalam hal kecepatan dan gerakan, Zhao Feng telah menggabungkan warisan kilat dan kelincahan dari Mystic Flower Treasure Bible. Dia jelas melampaui si Cheng Tian dalam kecepatan, tetapi jika tubuhnya 100.000 pound lebih berat, tidak peduli seberapa cepat itu, kecepatan mereka akan menurun. Peng, tubuh Zhao Feng jatuh ke tanah dan daging dan tulangnya berada di bawah tekanan kuat. Setiap langkah diperlukan untuk menggunakan energi beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Ini adalah bakat garis keturunan si Cheng Tian, Gravity Domain. Meskipun si Cheng Tian tidak cepat, talenta garis keturunannya dapat menurunkan kecepatan orang lain. Petik 2. Dewi Bingwei mencibir dengan dingin. Ini sebabnya jika dia bekerja sama dengan si Cheng Tian, bahkan Yu Tianhao mungkin akan kalah. Gravity Domain milik si Cheng Tian dan kekuatan esnya bahkan dapat menyegel pangkat dewa sejati yang normal hingga mati. Batu menghancurkan kepalan gunung. Tinju si Cheng Tian mulai bersinar kuning dan udara dan bumi mulai bergetar. Yang pertama sepertinya mendorong gunung besar dengannya. Di bawah Gravity Domain, kecepatan Zhao Feng berkurang 60-70% dan jauh lebih lambat dari si Cheng Tian, sedangkan yang terakhir seperti ikan di air. Ledakan. Tinju menakutkan si Cheng Tian terkunci pada Zhao Feng sehingga yang terakhir tidak bisa mengelak. Zhao Feng merasakan gelombang bahaya dan memanggil Triflowered Treasure Bible-nya, singgasana es di belakangnya ketika sosok kuno itu memberi kekuatan kepadanya. Penembus petir es. Zhao Feng mendorong telapak tangannya dan kekuatan es dan kilat meledak. Telapak tangan ini lebih fokus pada pembekuan dan sekitarnya menjadi tertutupi selubung es. Si Cheng Tian terpengaruh dan semakin dekat dia dengan Zhao Feng, semakin lambat kecepatannya. Dia jelas-jelas mencuri ini dari Mystic Ice Inheritance. Dewi Bingwei menggertakkan giginya saat dia menyaksikan. Keahliannya terfokus pada penurunan kecepatan, pembekuan dan penyegelan. Ketika lawan-lawannya benar-benar mendekati mereka, mereka akan menjadi patung es tetapi diimbangi oleh Zhao Feng. Dan sekarang, Ice Lightning Purse, Zhao Feng telah mencuri wawasan dari keterampilan Dewi Bingwei dan menggunakannya untuk kekuatan garis keturunannya. Beng, si Cheng Tian akhirnya tiba di dekat Zhao Feng dan Triflowered Treasure Lotus melakukan pukulan langsung. Kelopak 3 bunga berharga Alkitab langsung menghancurkan lapis demi lapis dan cahayanya memudar lebih dari setengah. Di bawah dorongan 3 bunga teratai berharga, Zhao Feng bisa mundur puluhan meter dan dengan lipatan jubah bayangan Yin menghilang. Si Cheng Tian yang memiliki keuntungan menyadari bahwa Zhao Feng telah menjadi tidak terlihat, jadi dia mulai mensurvei dengan tenang. Dia yakin bahwa dalam Gravity Domain, kecepatan Zhao Feng akan sangat menurun dan tidak akan memiliki keuntungan darinya. Saat ini, si Cheng Tian menghela nafas saat dia berhasil menekan Zhao Feng. Dia tidak berpikir bahwa kuda hitam nomor 1 itu sangat merepotkan sebelumnya. Bayangan samar muncul entah dari mana dan mengungkapkan sosok Zhao Feng. Si Cheng Tian ini benar-benar melawanku. Kecepatan Zhao Feng menurun saat menghadapi si Cheng Tian. Pada kenyataannya, setiap jenius yang berspesialisasi dalam kecepatan akan dirugikan terhadapnya. Pada titik ini waktu Zhao Feng telah keluar dari jangkauan Gravity Domain. Jangkauan Gravity Domain hanya sekitar 100 yard. Sepertinya pertarungan jarak dekat adalah tidak pasti. Mata spiritual Dewa Zhao Feng berputar saat ia berencana lagi. Begitu dia mendekat, kecepatannya akan dilawan. Pertahanan yang kuat, pertarungan jarak dekat yang kuat, kecepatan rata-rata, canggung. Senyum jahat muncul di wajah Zhao Feng. Sebuah busur seperti kristal muncul di tangannya dan 3 panah perak melekat padanya. Item jarak jauh. Si Cheng Tian melihat senjata Zhao Feng dan ekspresinya sedikit berubah. Si Cheng Tian jelas tahu kelemahannya. Dia tidak bagus dalam pertempuran jarak jauh atau pertempuran di udara. Zhao Feng segera menemukan kelemahan lawannya. Mengaum, si Cheng Tian meraung dan menyerang Zhao Feng dengan embusan angin. Menjadi salah satu keajaiban luar biasa kecepatan si Cheng Tian tidak lambat. Itu sedikit lebih cepat daripada tingkatan normal True Mystic Ranks. Ledakannya juga mengejutkan saat ia mengejar Zhao Feng. Mata jiwa es. Mata kiri Zhao Feng menjadi jurang beku yang mengirim rasa dingin ke dimensi energi mental. Si Cheng Tian hanya merasa hatinya menjadi dingin dan serangannya melambat. Dinginnya kedinginan mulai membekukan kesadarannya dan mengabaikan pertahanan fisiknya. Serangan energi mental mengabaikan serangan fisik.
Bahkan jika pertahanan fisik si Cheng Tian 10 kali lebih kuat menghadapi mata jiwa es, itu tidak akan membantu sama sekali. Itu hanya akan efektif melawan mata Dewa Api Petir. Sik, kecepatan si Cheng Tian turun lebih dari setengah dan tindakannya kaku. Dia adalah seorang kultivator tubuh yang berarti bahwa sumber energi mentalnya tidak kuat dan lebih kuat melawan Eye of Ice Soul. Hehe, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi puas diri dari jauh. Meskipun Eye of Ice Soul tidak efektif melawan Dewi Bingwei, efeknya jelas pada si Cheng Tian. Anak, kamu, si Cheng Tian cegukan dan meraung, tetapi ekspresinya sedikit beku. Tubuhnya panas, tetapi kedinginan itu seakan menyelimuti tubuhnya dan bahkan pikirannya hampir membeku. Gelombang-gelombang Shou, Shou, Zhao Feng perlahan melepaskan busurnya dan busur Lohou mengirim panah demi satu ke si Cheng Tian dan meledak. Si Cheng Tian melolong tetapi jarak antara dia dan Zhao Feng tampaknya jauh oleh gunung es. Retak, peng, peng, kekuatan es dan kilat mulai meledak dan membeku di tubuh si Cheng Tian. Sayangnya, kekuatan es bisa memperlambat kecepatan seseorang dan kekuatan petir bisa membuat mati rasa lawan. Dengan setiap panah, tubuh si Cheng Tian jelas akan membeku dan dikombinasikan dengan Eye of Ice Soul, efeknya berlipat ganda. Mata jiwa es tidak terlalu kuat secara instan tetapi dapat digunakan untuk waktu yang lama. Zhao Feng terus melatih Eye of Ice Soul-nya pada si Cheng Tian. Mata jiwa es adalah serangan energi mental dan dengan sumber energi mentalnya yang besar, ia dapat melanjutkannya untuk waktu yang sangat lama. 10 napas kemudian, tubuh si Cheng Tian membeku dalam es dan gumpalan asap datang dari kepalanya. Setiap langkah datang dengan jeda. Melalui Eye of Ice Soul dan Lohou Bo, Zhao Feng berhasil mengendalikan situasi. Serangannya tak tahu malu, dan terus memukul sendi si Cheng Tian. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang, jika itu terus-menerus diserang, sebuah celah akan muncul. Bagaimana mungkin, wajah Dewi Bingwei kehilangan semua warna saat dia melihat dengan tak percaya. Dari 5 keajaiban luar biasa selain Yu Tianhao, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa memaksa si Cheng Tian ke tingkat ini. Bab 370 Keajaiban Luar Biasa Baru. Ini adalah pertempuran milik, keajaiban luar biasa, dan ada banyak penonton. Dalam gelembung cahaya, para jenius yang menonton di dekatnya mulai berkumpul dari selusin menjadi beberapa lusin. Di satu-satunya gunung di arah barat laut, orang buas berkepala dua bersenjata menyaksikan pertempuran dari jauh. ZZZ, mari kita tunggu sampai mereka berdua terluka lalu bergegas dan bunuh mereka semua. Petik 2. Kedua kepala Taiyun Xuangzi tertawa. Dewi Jalang itu, Bingwei ingin kita menjadi anteknya. ZZ, kita tidak mudah untuk diperdayai. Tidak ada yang bisa memerintahkan kami berkeliling. Petik 2. Tetua Taiyun Xuangzi tersenyum jahat. Taiyun Xuangzi tidak setuju bekerja sama dengan Dewi Bingwei tetapi menonton secara rahasia. Situasi berjalan dengan baik, Dewi Bingwei dan teman-temannya memang pergi berperang. Mangsa, di mata ajaib luar biasa itu lebih kuat dari yang dibayangkan dan menekan keajaiban luar biasa itu. Pria batu itu sudah sepenuhnya ditekan. Pria batu tidak bisa melawan sama sekali. Wajah Taiyun Xuangzi terkejut dan menatap medan perang dengan tidak percaya. Dekat sungai, Zhao Feng menembakkan mata jiwa es dan membekukan kesadaran si Cheng Tian saat ia berlari di sekitar perbatasan. Gelombang-gelombang Shou, Shou, setiap serangan Lohou Bo membuat si Cheng Tian gemetar kedinginan. Mengaum, si Cheng Tian meraung ke langit tetapi tidak bisa mengubah fakta bahwa dia melambat. Dia kuat tetapi tidak bisa mendekati lawannya. Seberapa sedih ini, meskipun pembelaannya kuat, Lohou Bo Zhao Feng membidikkan ke arah tempurung lututnya dan terus membombardir di sana, menambah cedera di bagian atas cedera. Seiring waktu berlalu pikiran si Cheng Tian semakin terluka. Jika dia tidak memiliki benda perlindungan jiwa padanya, luka di pikirannya akan beberapa kali lebih buruk. Sudah jelas bahwa sebelum pertemuan naga sejati suci si Cheng Tian telah memberinya barang perlindungan jiwa untuk mengimbangi kelemahannya dalam energi mental. Arena kuno, pendiri dan panggung menyaksikan termasuk penguasa menyaksikan pertempuran ini. Zhao Feng, petik 2, para junior berteriak kagum, tidak bisa dipercaya, kecepatannya sudah cukup untuk menjadi keajaiban luar biasa baru. Sebelumnya ketika dia bertarung dengan Dewi Bingwei, dia baru saja menggambar, tetapi sekarang mengalahkan si Cheng Tian tanpa usaha.
Lebih dari 99% dari penonton menyaksikan pertempuran ini. Sejak awal Secret True Dragon Gathering, seorang jenius baru telah berhasil menjadi keajaiban luar biasa. Saudara Zhao, Anda sudah mencapai langkah ini. Saya akan menyampaikan kabar ini kembali ke 13 negara dan memberitahu guru di klan rusak bulan. Petik 2. Yang Gan dipenuhi dengan air mata saat tubuhnya bergetar kegirangan. Pada saat ini dia hampir menjadi gila karena kebahagiaan. Klan rusak bulan menghasilkan kejeniusan seperti itu. Saya percaya Brother Zhao akan dapat mengubah situasi area Cloud ketika dia kembali ke 13 negara. Petik 2. Yang Gan sangat gembira dan hamil. Dengan tingkat pertumbuhan Zhao Feng saat ini, dia pasti akan dapat meningkatkan lebih banyak dalam warisan setelah Secret True Dragon Gathering. Di atas panggung, 9 penguasa diam-diam menyaksikan pertempuran Zhao Feng dan Xi Chengtian. Zhao Feng memang telah mencapai tingkat keajaiban luar biasa. Ini adalah keajaiban luar biasa ke-6 Secret True Dragon Gathering. Apakah akan ada yang ke-7 atau bahkan lebih? Petik 2. Perunggu yang berkulit kekuning-kuningan wakil Istana Lord berkata dengan nada rendah dengan harapan di matanya. Tidak ada yang mempertanyakan kekuatan Zhao Feng lebih jauh dan statusnya, keajaiban luar biasa. Dengan 17 tahun waktu ia telah menjadi keajaiban luar biasa dan di generasi ini hanya Yu Tianhao dan beberapa lainnya yang dapat dibandingkan. Kekuatan Zhao Feng tidak jauh berbeda dari Xi Chengtian tetapi selalu dapat menemukan kelemahan lawan. The Mystic Sword Sovereign menghela nafas. Betul, tidak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini dan Zhao Feng selalu dapat menemukan setiap kekurangan. Ini kartu kemenangannya. Petik 2. The Green Moon Sovereign mengangguk. Dia telah menaruh banyak perhatian pada Zhao Feng dan pada awalnya itu karena kucing kecil pencuri. Tapi, jika ini terus berlanjut, kaki Xi Chengtian mungkin akan lumpuh. Alis A Sovereign mengerut. Setiap keajaiban luar biasa adalah benua yang dipilih. Mereka bisa dikatakan penguasa masa depan yang menentukan nasib benua. Jika mereka bisa melakukan apa saja, aliansi suci tidak akan membiarkan anak ajaib terluka, bahkan jika itu hanya sedikit. Di dalam gelembung, tempurung lutut Xi Chengtian telah menahan serangan Lo Houbo untuk sementara waktu sekarang dan ketika dia berjalan dengan gagap. Lusinan anak panah. Setiap orang yang mengandung kekuatan es dan kilat dan mengancam keajaiban luar biasa, tetapi itu hanya membawa kerusakan sebesar ini. Petik 2. Zhao Feng sedikit terkejut saat dia melepaskan busurnya. Bahkan True Lord Reng akan terluka jika tidak mati di bawah serangan ini. Tentu saja, dalam belasan napas, pemenang ini diputuskan. Pikiran Xi Chengtian terluka dan reaksinya lambat. Cedera lututnya memperlambat kecepatan gerakannya. Zhao Feng bisa menghancurkan Xi Chengtian bahkan dalam pertempuran jarak dekat sekarang. Bajingan yang tak tahu malu, jangan sombong. Dewi Bingwei bereaksi dan menyerang dari jauh. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang janji dengan Xi Chengtian. Sangat terlambat, Zhao Feng tersenyum dan menyingkirkan busur Lo Hou saat kilatan api petir biru bersinar di matanya. Petir api mata dewa api Zhao Feng pertama kali mengunci tubuh Xi Chengtian. Tidak baik, buat dia berhenti. Ekspresi para penguasa semuanya berubah secara dramatis. Sebelum ini es dan kilat Zhao Feng mengikis tubuh Xi Chengtian terus-menerus dan kulit Xi Chengtian menjadi kaku dan renyah. Begitu api petir mata dewa mendarat di Xi Chengtian, perubahan panas yang tiba-tiba akan membawa bahaya besar bagi tubuh dan pikirannya. Namun, bahkan jika mereka tahu ini penguasa tidak bisa berbuat apa-apa. The Secret True Dragon Gathering sekarang di luar kendali dan semuanya diarahkan oleh arena kuno. Pada saat ini Xi Chengtian juga merasakan bahaya kritis muncul di dalam hatinya. Dia melakukan semua yang dia bisa dan meletakkan tangannya di atas kepalanya lalu berlutut di tanah. Dengan cara ini dia bisa menghindari serangan dan mengurangi kerusakan. Ledakan, sebuah nyala api mendarat di Dewi Bingwei sebagai gantinya. Kamu. Dewi Bingwei tertegun saat api kilat meledak dan membakarnya. Petir transparan dan api dengan cepat mengikis tingkat energi mentalnya dan mulai membakar. Sudah jelas bahwa mata dewa api petir melawan keahlian es Dewi Bingwei sampai tingkat tertentu dan efeknya jelas. Dibandingkan dengan mata dewa api petir di babak pertama, ia telah mencapai seluruh dunia baru. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menyerap Lightning Yuan Qi yang lebih murni dan dengan sengaja memperhalus api petir roh sejati. Serangan mendadak ini membuat Dewi Bingwei lengah dan pikirannya langsung terluka ringan ketika kulit seputih salju hangus.
Gelombang. Di sisi lain si Chengtian memegang kepalanya dengan tangannya tetapi menghela nafas panjang ketika dia menyadari api Dewa Mata tidak mendarat di atasnya. Keterampilan garis keturunan mata Zhao Feng sangat cepat dan pasti bisa menyerang sebelum dia menutupi kepalanya dan berlutut ke tanah. Jika Zhao Feng kejam bahwa petir api mata Tuhan bisa melumpuhkan tempurung lutut si Chengtian. Kenapa dia tidak menyerangku? Si Chengtian merasa seolah-olah dia baru saja hidup lagi. Pada saat ini, ia menemukan bahwa Dewi Bingwei telah disergap oleh mata Dewa Api Petir dan sedikit hangus. Tempat itu berada dalam kekacauan dekat sungai. Dua keajaiban luar biasa si Chengtian dan Dewi Bingwei masing-masing berada di tanah dan di udara, tetapi masing-masing dari mereka tampak berantakan. Kulit putih salju Dewi Bingwei hangus, dan rambutnya berasap. Dia tidak tampak seperti Dewi lagi. Si Chengtian telah meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berlutut di tanah. Salah satu lututnya hampir lumpuh dan tindakannya lambat dan kaku. Hahaha, tawa terdengar dari seberang tempat penonton. Zhao Feng ini jauh lebih pintar dari yang dibayangkan. Semua penguasa menghela nafas. Zhao Feng tidak menghabisi si Chengtian dan malah menggunakan metode mengejutkan. Memaksa mundur dua keajaiban luar biasa lebih efektif dan menakjubkan daripada mengalahkan hanya satu. Tentu saja, lebih banyak orang terkejut dengan kontrol Zhao Feng yang tak bisa dipercaya. Gelombang meraung di hati para jenius yang menonton. Adegan macam apa ini? Zhao Feng di mata mereka memiliki tangan di belakang punggungnya dan rambut birunya tertiup angin. Sebuah tanda bunga mistik petir biru di dahinya bersinar dan matanya tajam saat dia melihat dua keajaiban luar biasa kusut. Pemuda yang jahat ini tampaknya adalah tuan dari jalan yang jahat yang mendominasi situasi. Mengalahkan satu keajaiban luar biasa dan memaksa yang lain. Metode apa ini lebih besar dari para jenius di dalam dan di luar gelembung serta para ahli dari seluruh benua menahan napas. Banyak orang berpikir era seperti apa ini. Pertama ada Yu Tianhao dan 5 keajaiban lainnya yang luar biasa dan sekarang ada monster ini. Dalam waktu singkat si Chengtian dan Dewi Bingwei tidak bergerak. Dewi Bingwei telah terluka oleh mata Dewa Api Petir dan pikirannya sedikit terluka. Dia melihat bahwa si Chengtian sangat terluka dan ragu-ragu. Pada saat ini, Zhao Feng memiliki pesona menghadapi dua keajaiban luar biasa dengan percaya diri. Bajingan tak tahu malu, niat membunuh dingin dipenuhi dengan kebencian melintas di mata Dewi Bingwei. Sejak dia mencapai tingkat keajaiban luar biasa, kapan dia kehilangan begitu banyak wajah? Dia memadamkan api petir dan mencoba berkomunikasi dengan si Chengtian melalui spiritual sense. Aku kalah. Si Chengtian tersenyum pahit dan tidak tega bertarung lagi dan bahkan sedikit bersyukur bahwa Zhao Feng tidak menyelesaikan kakinya. Mundurnya si Chengtian hanya menyisakan Dewi Bingwei di belakang dan saat dia melihat Zhao Feng, rasa dingin memancar darinya. Bab 371 Pelukan Dewi. Di atas area dekat sungai, Zhao Feng dan Dewi Bingwei bertemu sekali lagi sementara angin dingin melolong dan kilat melintas. Bajingan ini membuatnya sehingga adik perempuanku tidak bisa berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering dan mencuri keterampilan dari Mystic Ice Inheritance kami, meningkat selangkah demi selangkah. Mata Dewi Bingwei bersinar dengan dingin dan dadanya naik karena kebencian. Weng gelombang-gelombang, kulitnya menyala ketika badan es giok mistis esnya diaktifkan dan aura es yang kuat menyelimuti radius 100 meter. Dinginnya dingin langsung ke tulang dan bahkan memiliki efek seperti mata jiwa es Zhao Feng. Mengaktifkan kekuatan garis keturunannya lebih jauh dan meningkatkan kecepatan pertahanan dan pemulihannya sementara juga membentuk domain es. Hati Zhao Feng melompat ketika dia menyadari bahwa kekuatan Dewi Bingwei tersembunyi lebih dalam dari apa yang dia pikirkan. Hanya dalam waktu beberapa saat, kulit Dewi Bingwei sekarang sempurna seperti salju, lembut dan halus. Satu-satunya hal yang dia tidak bisa sembuhkan secara instan adalah luka di pikirannya. Ini adalah kekuatan domain. Menggunakan Mystic Ice Jade Charming Body dan garis keturunan untuk membekukan segalanya dalam radius tertentu. Bahkan jika keajaiban luar biasa memasuki kecepatan mereka akan menurun secara signifikan. Petik 2. Kepala Motianyi muncul saat dia menyaksikan pertempuran dari jauh. Dia tertegun ketika melihat Zhao Feng mengalahkan si Chengtian dan tidak khawatir karena Zhao Feng bertempur melawan Dewi Bingwei. Setelah semua, garis keturunan Zhao Feng membalas Dewi Bingwei dan mata Dewa Api Petirnya juga mematikan ke arahnya. Jika domain es ini digunakan bersama dengan domain gravitasi si Chengtian,
efeknya akan berlipat ganda. Pikiran Zhao Feng berbalik dan langsung mengerti rencana awal Dewi Bingwei dan si Chengtian. Setelah domain es dan gravitasi domain digunakan bersama, bahkan mereka yang berada di True Lord Rank akan dibatasi. Melintasi Secret True Dragon Gathering mungkin tidak ada yang bisa mematahkannya. Angin es mistik utara ekstrem. Dewi Bingwei menembakkan hembusan angin kacau yang membekukan segalanya di jalannya dan darah Zhao Feng dan Qi Roh sejati mulai membeku. Jika bukan karena kekuatan garis keturunannya, Dewi Bingwei pasti akan menjadi lawan yang merepotkan. Weng gelombang-gelombang, sosok luar biasa naik di belakang Zhao Feng dan duduk di atas tahta. Ketika serangan es Dewi Bingwei mendekat, sebagian diserap. Zhao Feng dilindungi dari es dan memiliki ketahanan tinggi darinya. Gunung setan es mistis menekan gunung. Dewi Bingwei berteriak ketika tangan gioknya memanggil beberapa gunung es yang menghancurkan Zhao Feng. Apa yang direncanakan Dewi Bingwei ini? Zhao Feng curiga. Dia mengangkat tangannya dan dua sumber roh sejati melonjak darinya yang menghancurkan gunung es. Dibandingkan dengan sebelum, Zhao Feng memiliki waktu yang jauh lebih mudah daripada sebelumnya ketika melawan Dewi Bingwei. Sua, mata Dewi Bingwei menyala ketika dia mendekat dan wilayah esnya menyelimuti Zhao Feng. Zhao Feng tampaknya jatuh ke es yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sosok dan tahta di belakangnya terus-menerus menyerap es. Wilayah es memang kuat tetapi memiliki efek yang jauh lebih lemah bagiku. Pikir Zhao Feng. Domain es menggunakan dingin ekstrim untuk membekukan semua yang ada di sekitarnya, tetapi untuk Zhao Feng, efeknya setidaknya 70% lebih sedikit. Dewi Bingwei hanya membuang-buang energinya. Namun, Zhao Feng segera merasa ada sesuatu yang salah. Dewi Bingwei terus mendekat dan domain es menjadi lebih kuat karena tubuh tampan es mistis es giok Dewi Bingwei adalah intinya. Namun Zhao Feng tidak takut Dewi Bingwei dalam pertempuran jarak dekat. Peng, ledakan, kekuatan es dan kilat berkembang saat keduanya berselisih dari waktu ke waktu. Zhao Feng menjadi lebih berani seiring waktu berlalu dan ki-nya dari roh sejati mengalir lebih lancar. Dewi Bingwei tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran jarak dekat. Zhao Feng memang memiliki kekuatan keajaiban luar biasa dan garis keturunannya adalah musuh bebuyutannya. Dia tidak takut padanya dalam pertarungan jarak dekat atau jarak jauh. Tentu saja, garis keturunan Zhao Feng juga tidak bisa berurusan dengan Dewi Bingwei. Pertahanan tubuh mistik Ice Jade Charming Wei dari Bingwei sangat kuat dan hampir sepenuhnya dapat memblokir semua serangan normal. Petir api mata dewa. Zhao Feng menembakkan keterampilan garis keturunan mata ke tubuh Dewi Bingwei, tetapi di bawah domain es kerusakan dari api petir mata dewa melemah sedikit. Selanjutnya, Dewi Bingwei mengawasi dan tidak lengah. Api petir Zhao Feng mata dewa hanya sedikit melukai pikiran Bingwei. Dewi Bingwei hamfat dan menggertakkan giginya saat dia menerima pukulan ini secara langsung. Pasti ada tipuan. Mata Zhao Feng berbinar ketika dia menemukan Dewi Bingwei terus bertarung dari jarak dekat. Kecepatan Zhao Feng memang berkurang karena domain es Dewi Bingwei, tetapi keterampilan tempur dekatnya hanya rata-rata. Dia tidak sekuat si Chengtian dan tidak gesit dan dia. Zhao Feng segera menemukan kelemahan pada Dewi Bingwei. Ice Lightning Mystic Flower. Mata Zhao Feng menyala saat kekuatan es dan kilatnya mengarah ke dada Dewi Bingwei yang tidak memiliki perlindungan di sana. Ekspresi Dewi Bingwei berubah saat dia berusaha menghindar. Bam! Sudah terlambat dan telapak tangan Zhao Feng telah mencapai dadanya. Zhao Feng merasakan kelembutan di telapak tangannya. Wajahnya langsung menjadi sedikit merah dan tercengang. Dalam hal pertahanan murni, tubuh tampan Dewi Giok Ice Mystic Bingwei sama dengan si Chengtian dan memiliki ketahanan tinggi terhadap es. Karena itu, telapak tangan ini nyaris tidak melukai Dewi Bingwei. Sial, saya tertipu. Petik 2. Zhao Feng menyadari bahwa Dewi Bingwei sengaja meninggalkan kekurangan ini untuknya dan ketika dia berpikir, dia melihat Dewi Bingwei mengungkapkan senyum puas. Saat ia mencoba untuk mundur, domain es Dewi Bingwei mencapai puncaknya dan dinginnya rasa kritis hampir membekukan darah Zhao Feng saat ia melambat. Selanjutnya, Dewi Bingwei juga mengulurkan tangannya dan memeluk Zhao Feng. Teriakan terkejut datang dari mana-mana. Para penonton di dekatnya memiliki mulut menganga dan mulut para ahli di arena kuno hampir jatuh ke tanah. Betul, Dewi Bingwei telah memeluk Zhao Feng dan dengan sangat ketat. Jika itu di tempat lain mereka akan dianggap sebagai pasangan. Hehe, Zhao Feng meremehkannya.
Senyum muncul di wajah Ice Mystic Queen. Zhao Feng berdiri diam saat dia dipeluk erat oleh Dewi Bingwei dan rasa dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dipeluk oleh kecantikan seperti itu seharusnya menjadi besar, tetapi bagi Zhao Feng, dia telah setengah melangkah menuju kehancuran. Dingin yang tak terbatas mengunci tubuh Zhao Feng dan dalam sekejap mata, lapisan es telah menyebar di sekujur tubuhnya dan berusaha melangkah lebih jauh dan membekukan kiroh sejati serta kekuatan garis keturunannya. Betapa tidak tahu malu ini Dewi Bingwei menggunakan payudaranya untuk memikat saya dan membekukan saya. Zhao Feng cegukan saat dia membeku. Persis seperti ini dia dan Dewi Bingwei berpelukan. Mula-mula hangat, tetapi kemudian datanglah dingin yang tak terbatas. Keduanya tepat di sebelah satu sama lain. Mulut Zhao Feng hampir mencium wajah Dewi Bingwei dan yang terakhir seperti Dewi Es ketika mulutnya melengkung dalam niat membunuh. Terlepas dari kekuatan garis keturunannya, penguasaan dan wawasan Zhao Feng menjadi es lebih dari level daripada Dewi Bingwei. Dengan jarak yang begitu kecil di antara mereka, keuntungan Zhao Feng dalam kecepatan tidak berguna. Bukannya Zhao Feng tidak ingin melawan. Kultivasi Dewi Bingwei lebih tinggi darinya dengan 2 tingkat kecil dan memiliki kiroh sejati yang lebih murni dan lebih padat. Dia juga memiliki kekuatan garis keturunan dan atribut tubuh es giok mistis esnya melampaui dirinya. Dalam hal kedinginan, domain Dewi Bingwei juga menekan Zhao Feng. Karena itu, karena dipeluk erat dan dibekukan, Zhao Feng tidak bisa berjuang sama sekali. Dengan mata telanjang, bisa melihat daerah di sekitar keduanya berubah menjadi es. Tubuh Zhao Feng sepenuhnya disegel dalam es dan Dewi Bingwei tidak terlalu terpengaruh. Hanya dalam beberapa napas, segala sesuatu dalam radius 100 yard disegel dalam es dan bahkan mereka yang berada di True Mystic Rank merasa sulit untuk mendekat. Di tengah-tengah dunia es, patung es pria dan wanita memeluk masing-masing seperti pasangan. Mo Tianyi tertegun dan si Cheng Tian linglung saat dia merasakan rasa dingin meluas. Apa ini? Mulut para jenius yang menonton bisa memuat sebuah apel. Apa-apaan ini? Bagaimana mereka berdua bisa disegel dalam es? Petik 2. Aku tahu pelacur ini tidak akan memiliki niat baik. Taiyun Xuangzi menyaksikan pria dan wanita itu tersegel dalam es dengan kaget. Pada waktu bersamaan, dari sisi timur dekat sungai surga bumi Yuan Qi mulai bergerak. Huang, udara dan bumi tampak bergetar dan lampu warna-warni membuat sungai di dekatnya menciptakan gelombang. Suster Yufei sudah berhasil menerobos. Mo Tianyi berseru dan True Mystic Rank yang kuat muncul. Surga bumi Yuan Qi tampaknya mengisyaratkan panggilannya dan menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Memanggil surga bumi Yuan Qi, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang di True Lord Rank, bagaimana ini mungkin? Para pakar yang menonton di arena kuno berseru. Ketika Zhao Yufei menerobos surga bumi, Yuan Qi menciptakan bunga, seolah-olah mengatakan bahwa dia adalah yang terpilih dari surga. Garis keturunan macam apa yang dia miliki untuk memiliki momentum dari True Lord Rank ketika baru saja mencapai True Mystic Rank? 9 penguasa semua terkejut. Adegan ini hanya muncul dalam beberapa legenda seperti Scarlet Moon Religion Patriarch, Sword Saint Ye Wuxi dan Yu Tianhao. Pada saat ini, Weng gelombang, bayangan warisan kuat lainnya muncul di awan di atas arena kuno.